Apa? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Risa Widya Putri. Yang kedua ada Restilia Lizarti. Selanjutnya ada Adila Zikra Vanessa. Dan yang terakhir ada Raffi Septrianda. Di sini kami akan membahas materi mengenai need analysis atau analisis kebutuhan pada kurikulum pendidikan menengah SMA atau SMK. Di mana materi pertama yang akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai pengertian analisis kebutuhan. Nah, langkah awal yang perlu dipertimbangkan oleh adalah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan adalah keadaan yang diamati saat ini dengan keadaan yang diharapkan. Menurut Busturman 2010, analisis kurikulum atau need analysis adalah mengidentifikasi bahasa dan keterampilan khusus yang dibutuhkan kelompok pembelajar bahasa. Namun, menurut Indasari menyatakan bahwa analisis kebutuhan juga merupakan teknik dalam mengidentifikasi fitur dan keterampilan bahasa tertentu yang dibutuhkan pembelajar bahasa yang kemudian menjadi dasar dalam merancang suatu mata kuliah. Baiklah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Resti. Pada Resti, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini izin menjelaskan materi terkait tujuan dan fokus analisis kebutuhan. Jadi, menurut Richard sendiri, pada tahun 2022, analisis kebutuhan itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui keterampilan bahasa yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh seorang pembelajar untuk melakukan suatu peran tertentu. Kemudian ada untuk melakukan penentuan apakah suatu pembelajaran itu harus dicukupi dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga itu adalah untuk mengukur sejauh manakah kelompok peserta didik harus mengikuti sebuah pelatihan mengenai keterampilan tertentu. Kemudian melakukan identifikasi terkait hal-hal yang perlu dianggap penting oleh orang-orang dalam kelompok referensi, lalu untuk mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik dan apa saja yang ingin dilakukan. Kemudian yang terakhir, berguna untuk mengumpulkan informasi tentang masalah tertentu yang mendalami peserta didik. Jadi, berdasarkan beberapa tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa penggunaan analisis kebutuhan tersebut mengacu kepada suatu fakta mengenai bahwa analisis kebutuhan dapat dilakukan untuk berbagai tujuan. Oleh karena itu, analisis kebutuhan itu sendiri akan sangat membantu untuk menemukan apakah suatu program tertentu sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak, dan peserta didik untuk lebih belajar dalam program yang telah dikembangkan. Baiklah, sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Resti atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya tentang macam-macam kebutuhan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Adila. Pada Adila, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan bacakan mengenai macam-macam kebutuhan. Menurut Brutto dan Merrill dalam Marison dan Cap mengidentifikasi 6 kategori kebutuhan yang biasa digunakan untuk melakukan penilaian kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan normatif. Kebutuhan ini dapat diidentifikasi dengan membandingkan antara hasil yang dicapai peserta didik dengan standar regional atau nasional yang ada. Kebutuhan normatif sangat penting untuk mengumpulkan data normatif. Data normatif peserta didik di sekolah juga dapat diperoleh melalui wawancara dengan guru kelas, kepala sekolah, nilai rapor setiap semester,
dan dapat diberikan instrumen penilaian kecerdasan jamak seperti yang dikembangkan oleh Yaomi dalam bukunya, yaitu pembelajaran berbasis multiple intelligence. Yang kedua yaitu kebutuhan komparatif. Kebutuhan ini hampir sama dengan kebutuhan normatif dalam hubungannya dengan perbandingan kondisi internal sekolah atau perusahaan dengan kondisi eksternal seperti standar nasional atau regional yang ada. Namun secara mikro, kebutuhan komparatif dapat diidentifikasi dengan membandingkan antara kelompok sasaran dengan kelompok lain yang masih sederajat atau ekuivalen. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan adalah keinginan untuk memperbaiki keadaan suatu individu atau organisasi. Kebutuhan ini mengungkap keadaan prestasi saat ini dengan prestasi yang diinginkan setelah melakukan perbaikan. Yang keempat yaitu kebutuhan ekspresif, yakni kebutuhan yang dirasakan, diubah ke dalam tindakan. Seorang peserta didik yang memilih satu dari dua atau lebih pilihannya, misalnya mendaftar untuk mengambil program khusus atau workshop dalam rangka untuk memperbaikan kinerja, pasti mendemonstrasikan kebutuhan ekspresif. Yang kelima yaitu kebutuhan antisipatif atau mendatang, adalah suatu kebutuhan untuk mengidentifikasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mengidentifikasi kebutuhan seperti ini seharusnya menjadi bagian dari perubahan yang direncanakan, sehingga pelatihan dapat didesain sebelum implementasi perubahan. Yang keenam yaitu kebutuhan insiden kritis, adalah suatu kegagalan terhadap program tertentu yang sebenarnya yang terjadi, tetapi memiliki konsekuensi signifikan dengan keberhasilan suatu program. Misalnya kesalahan perlakuan medis, kecelakaan nuklir, tumpahan, bahan-bahan kimiawi, dan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tornado, dan lain-lain. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adila atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Raffi. Kepada Raffi, dipersilahkan. Baik, kenalkan saya Raffi Septrianda akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang tahapan need analysis. Need analysis umumnya dilakukan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan, yaitu menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan dalam need analysis, seperti peserta didik, guru, orang tua, pakar, dan dunia usaha atau industri. Yang kedua, pengumpulan data, melakukan survei, wawancara, FGD, dan observasi untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada analisis data, menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Yang terakhir, pengembangan rekomendasi, merumuskan rekomendasi untuk pengembangan kurikulum berdasarkan hasil analisis data. Materi terakhir yaitu contoh penerapan need analysis dalam kurikulum pendidikan menengah SMA atau SMK. Nah, jadi berikut ada beberapa contoh penerapan need analysis dalam kurikulum pendidikan menengah SMA atau SMK. Yang pertama, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang berdasarkan hasil need analysis yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Need analysis tersebut mengidentifikasikan kebutuhan peserta didik untuk memiliki keterampilan abad ke-21 seperti critical thinking, problem solving, dan communication skills. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dirancang berdasarkan need analysis untuk memastikan pembelajaran relevan dengan dunia kerja. Need analysis tersebut dilakukan dengan melibatkan dunia usaha atau industri untuk mengidentifikasi kebutuhan dan skill set yang dibutuhkan oleh para pekerja. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raffi atas pemaparan materinya. Di sini mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan atau kami sampaikan. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah need analysis merupakan proses mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki peserta didik saat ini dengan kompetensi yang seharusnya mereka kuasai. Nah, tujuan need analysis ini adalah untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan
mengevaluasi kesesuaian dengan kurikulum, serta mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan dan mengumpulkan informasi permasalahan peserta didik. Nah, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 5. Saya sebagai moderator menyampaikan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.